Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi pada pertemuan sekian kalinya. Insya Allah hari ini kita akan belajar terkait materi mata pelajaran matematika. Ada yang sudah membaca atau ada yang tahu hari ini kita belajar apa matematikanya? Ada yang tahu? Statistika yang tabel. Iya betul, kita akan belajar tentang statistika tabel. Oke, anak-anak sudah siap? Sudah. Sebelum kita mulai belajar, seperti biasa kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Arzuqni fahman. Yang bergabung banyak, yang baru datang dan bergabung, selamat datang. Ya, ikut pembelajaran saja ya, Nak. Jadi, insya Allah hari ini kita akan belajar materi tentang statistika data. Sebelumnya, seperti biasa, Bu Rizka akan bacakan dulu himbauannya. Yang pertama, ketika nanti Bu Rizka berbicara, anak-anak tolong suaranya di-mute-kan. Oke, siap? Siap tidak? Oke. Fungsinya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar anak-anak fokus untuk menyimak materi yang Bu Rizka sampaikan. Nanti kalau misalnya Bu Rizka tanya, seperti di pertemuan ketika hari Sabtu, baru anak-anak boleh menjawab. Siap? Ya, kemudian aplikasi chatnya jangan dulu dipergunakan ya. Oke, jadi anak-anak fokus untuk mengikuti pembelajaran, menyimak, dan kita nanti tanya jawab. Oke? Insya Allah hari ini kita akan belajar tentang statistika data. Sebelumnya anak-anak sudah siap? Semangat? Semangat tidak? Semangat. Semangat. Tepuk semangat dulu. Kita tepuk semangat dulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ya, berarti kalau gitu Bu Rizka, kita langsung ke materi. Bu Rizka akan share dulu PPT-nya. Anak-anak boleh sebentar tunggu dulu. Sudah muncul? Muncul tidak? Sudah? Muncul? Muncul. Alhamdulillah. Oke, baiklah. Hari ini, seperti sudah disampaikan tadi, bahwa kita akan belajar tentang statistika atau data. Ini materinya baru. Kalau misalnya kemarin kalian sudah belajar tentang luas, keliling, garis, itu kan sudah dipelajari di semester 1. Tapi kalau untuk materi ini kebetulan belum dipelajari di semester 1. Jadi ini adalah materi baru. Jadi Ibu harap anak-anak bisa menyimak dengan serius, anak-anak bisa fokus, anak-anak bisa memahaminya karena kita akan masuk kepada materi yang baru terkait statistika dan data. Nah, baiklah, kira-kira statistika itu apa ya? Di sini ada penjelasannya. Di sini dikatakan bahwa statistika adalah kumpulan data yang disusun dalam bentuk tabel atau daftar dan juga diagram yang menggambarkan berkaitan dengan suatu masalah tertentu. Itu maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini, Nak. Ketika kita membahas statistika atau misalnya data itu kan informasi atau hal yang bisa kita dapatkan. Biasanya dari data kita bisa mengetahui suatu hal. Gitu. Seperti apa? Misalnya ketika kita ingin mengetahui jumlah siswa di kelas kita itu, di kelas A, di kelas B ada berapa ya? Agar kita lebih mudah membacanya, biasanya ditampilkan, disajikan dalam bentuk data. Datanya gimana agar misalnya lebih nyaman untuk dibaca serta lebih mudah untuk dipahami. Biasanya
disajikan dalam bentuk tabel ataupun diagram seperti itu. Nah, jadi statistika ini dengan data ini dia hampir sama. Jadi kalau misalnya data itu hanya data, satu informasi, tapi kalau statistika itu dia kumpulan datanya. Jadi datanya ada beberapa, dijadikan satu, jadilah itu statistika. Oke? Bisa dipahami? Ada yang masih bingung? Tidak. Nah, oke, kalau gitu kita lanjutkan. Di sini ada yang namanya kasih panah pentingnya statistika. Kenapa statistika itu penting? Ada alasannya tentunya, yaitu karena dengan statistika, data yang disajikan atau informasi yang disajikan itu menjadi bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan dipahami. Jadi misalnya tadinya kalau misalnya kita mau mencari informasi itu berbentuk narasi, paragraf-paragraf, itu kan kadang kita suka agak bingung untuk membacanya. Tapi kalau misalnya disajikan atau ditampilkan, dimunculkan dalam bentuk statistika, anak-anak biasanya membuat kita menjadi lebih mudah memahami dan juga lebih mudah untuk membacanya. Oke, Bu Rizka lanjutkan. Ada pertanyaan? Ya. Ya? Tidak. Ya, oke, Bu Rizka lanjutkan. Sekarang penerapan statistika dalam dunia pendidikan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ini penerapan statistika dalam dunia pendidikan itu adalah jadi statistika ini atau data ini itu sering kita lihat sebenarnya di kehidupan sehari-hari kita. Misalnya pada apa? Di sini ada contohnya ketika menyajikan data banyaknya siswa di suatu kota. Coba anak-anak bayangkan jika kita mendapatkan suatu data, tapi itu tidak disajikan dalam bentuk statistika atau dalam bentuk tabel dan diagram, kita bisa lihat data tersebut pasti bentuknya narasi dan pasti banyak sekali. Karena kan anak-anak bisa bayangkan, satu kota Bogor saja siswanya pasti banyak, iya nggak? Ya tidak. Kalau misalnya di Bogor aja siswanya banyak, ya nggak? Misalnya di sekolah Alif, terus belum ada lagi di sekolah SDN Ciawi, belum ada lagi di sekolah SDN Ciawi. Itu kan banyak ya. Mohon tidak dicoret-coret ya, Nak. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita berkaitan dengan data, itu pasti berkaitannya dengan hal tersebut. Oke. Jadi kalau misalnya kita berkaitan dengan data, pasti hal tersebut akan angka-angka, itu begitu penyajian seperti apa. Kalau misalnya kita tidak sajikan dalam bentuk data, itu kita akan bingung memahaminya untuk melihatnya. Makanya lebih mudah disajikan dalam bentuk data. Selanjutnya, yaitu ada yang namanya contoh penyajian data atau data skor hasil ujian siswa. Itu bukan daya ya, data. Jadi data skor hasil ujian siswa. Misalnya di kelas SD IT Alif, di kelas B ini, Bu Rizka menyajikan data misalnya hasil nilai ulangan matematika anak-anak. Itu akan lebih mudah dipahami jika disajikan dalam bentuk data. Kemudian ada lagi yang lebih luas lagi, misalnya penyajian data, yaitu datanya berisi banyaknya siswa yang lulus ujian nasional. Jadi banyaknya siswa yang lulus UN, berapa orang nih, bisa dilihat di data tersebut. Itu akan mempermudah. Kemudian ada yang namanya di sini macam-macam bentuk penyajian data. Jadi data ini, informasi-informasi yang kita dapatkan, gitu, bisa disajikan dalam bentuk data atau secara matematika, gitu, dalam bentuk tabel dan juga diagram. Kalau tabel, ada yang pernah melihat tabel? Ada yang pernah melihat tabel? Angkat tangan. Ada yang pernah melihat tabel? Bentuk tabel seperti apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada? Oke. Kemudian ada yang pernah melihat diagram tidak? Diagram, ada yang pernah melihat diagram? Pernah? Oke. Jadi di sini bentuk penyajian datanya itu disajikan dalam bentuk tabel dan juga bentuk diagram. Namun untuk hari ini kita akan lebih fokus kepada tabel dulu. Jadi kita akan memahami tabel itu apa dan bagaimana. Jadi kita lebih kepada membahas materi tentang tabelnya dulu. Oke, Bu Rizka lanjutkan. Ada pertanyaan tidak? Halo? Suara Bu Rizka terdengar? Halo? Halo. Terdengar, oke. Ada pertanyaan tidak? Terdengar, Bu. Ada pertanyaan tidak? Terdengar. Oke. Ada pertanyaan? Tidak. Ya, oke, kalau gitu Bu Rizka lanjutkan. Tidak. Oke. Di sini ada cerita atau informasi yang kita dapatkan terkait salah satu tokoh
yang dia bisa dibilang ahli di bidang matematika. Siapa tokohnya? Yaitu John Brown. Siapa yang mau Buriska minta tolong satu siswa untuk membaca. Buriska minta tolong Radit. Radit tolong dibaca yang paragraf pertama. Silakan dibaca, Nak. Pada awal abad ke-19 telah pengumpulan dan klarifikasi data. Di statistika secara prinsip mula-mula hanya mengurus data yang dipakai lembaga-lembaga administratif dan pemerintahan. Oke, terima kasih banyak Radit. Oke, sampai sini dulu kita bahas dulu. Di sini dikatakan bahwa ketika abad ke-19 tahun 1900-an, nah ketika itu ada terjadi pergeseran statistika. Jadi ada pergeseran apa sih? Tadinya misalnya statistika identitas sebagai suatu hal informasi, kemudian dia diartikan menjadi ilmu mengenai pengumpulan dan klasifikasi data. Jadi misalnya awalnya statistika itu dia diartikan sebagai apa? Misalnya kemudian pada abad ke-19 ini dia berubah. Artinya menjadi ilmu mengenai pengumpulan dan klasifikasi data. Klasifikasi data itu apa? Klasifikasi data itu adalah penggolongan atau pengelompokan. Adalah terkait klasifikasi data. Tidak ada di buku, nah, jadi fokus perhatikan di PowerPoint-nya saja ya, oke? Kemudian kita lanjutkan. Jadi awalnya itu secara mula-mula prinsipnya atau misalnya hal yang menjadi kuatnya itu yaitu data di sini hanya mengurus data-data di lembaga administrasi dan juga pemerintahan. Jadi hanya mengurus hal-hal atau data-data yang ada di dunia pemerintahan. Misalnya ketika misalnya mendata jumlah penduduk, mendata misalnya jumlah masyarakat yang misalnya membutuhkan bantuan dan sebagainya. Jadi dulu itu masih terfokus pada dunia pemerintahan. Kemudian Bu Rizka minta lanjutkan paragraf yang selanjutnya kepada Rizky. Rizky ada? Ada. Ya, oke, boleh dibacakan, nah, yang paragraf kedua. Pengumpulan data terus berlanjut khusus melalui sensus yang dilakukan secara teratur untuk memberi informasi kependudukan yang berubah setiap saat. Oke, terima kasih Rizky. Jadi di sini paragraf kedua itu dia menyatakan bahwa data ini dulu itu dia untuk khusus untuk mendata jumlah penduduk atau sensus yang dilakukan secara teratur dan memberi informasi penduduk. Kenapa, Nak? Bu, maaf Subhan telat. Ya, tidak apa-apa, Nak. Selamat bergabung ya, Subhan. Tidak apa-apa telat. Oke, langsung next saja ya, Nak. Oke, Bu Rizka lanjutkan. Jadi di sini khususnya melalui sensus yang dilakukan secara teratur. Maksudnya pendataannya secara teratur. Jadi misalnya bulan ini didata, bulan depan juga didata, bulan depannya lagi didata. Jadi teratur. Sehingga jumlah penduduknya bisa diketahui apakah bertambah atau berkurang. Itu maksudnya dari paragraf kedua. Oke, Bu Rizka lanjutkan kepada paragraf ketiga. Bu Rizka minta tolong Gina. Ada Gina? Bu Rizka halaman berapa, Bu? Tidak ada di buku, Nak. Jadi ada di yang layar yang Bu Rizka tunjukkan saja. Oke, Gina ada? Halo? Halo? Gina boleh dibacakan yang paragraf ketiga yang pada tahun? Silakan dibacakan. Pada tahun 1662, John Brown merupakan orang pertama yang menyortir data ke dalam tabel. Dia juga membicarakan tentang reliabilitas data. Oke, terima kasih banyak, Gina. Bu Rizka lanjutkan. Untuk paragraf yang ketiga isinya apa? Itu maksudnya adalah ternyata pada tahun 1662. Anak-anak sudah lahir belum pada tahun itu? Sudah lahir? Bu Rizka juga belum lahir ketika itu. Nah, pada tahun tersebut di sini John Brown ini dia merupakan orang pertama. Yang pertama berarti dia menyortir data. Menyortir data itu maksudnya memisah-misah, mengklasifikasikan, mengelompokkan. Ini misalnya apakah ini data ini, apakah ini data masuk yang kelompok ini dan sebagainya. Itu adalah menyortir. Kemudian
Kemudian beliau juga membicarakan tentang reliabilitas data. Apa maksudnya reliabilitas? Reliabilitas itu adalah keajegan atau konsistensi. Teman-teman tahu konsisten? Tahu tidak? Konsisten? Tahu artinya apa? Halo? Tahu arti konsisten apa? Tidak, Tidak, oke. Kasih tahu konsisten itu artinya dia tidak berubah. Jadi maksudnya dia selalu istiqomah, tahu istiqomah? Jadi dia selalu sama gitu. Jadi misalnya hari ini seperti itu, berarti misalnya besok juga seperti itu. Bulan ini seperti ini, jadi bulan besok juga seperti ini juga. Jadi nggak berubah. Itu artinya yang dimaksud dengan reliabilitas. Oke, ada pertanyaan tidak? Tidak. Tidak. Itu Bu Rizka lanjutkan ya. Bu Rizka lanjutkan. Sekarang kita akan masuk ke materi membaca dan menafsirkan data. Membaca dan menafsirkan. Kalau misalnya membaca berarti kita hanya membaca saja data tersebut. Tapi kalau menafsirkan itu bukan membaca, tapi kita menyimpulkan. Jadi kita, dari data ini kita dapat informasi ini, simpulan akhirnya. Seperti itu yang dimaksudkan dengan menafsirkan. Kalau gitu boleh kita lanjutkan lagi. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Tidak. Oke, kalau gitu boleh kita lanjutkan lagi. Kita masuk kepada data. Nah, tadi kan kita baru pembukaan. Kita baru membahas tentang statistika. Hari ini kita masuk, saat ini kita masuk ke datanya. Apa sih itu data? Dan bagaimana bentuknya data? Gitu, biar kalian ada gambaran. Oke, boleh kalian perhatikan? Anak-anak perhatikan di sini ada yang disebut data. Data itu apa? Data itu adalah suatu hal yang memberikan informasi tertentu. Jadi di dalam data itu ada informasi yang bisa kita dapat, ada informasi yang bisa kita pahami, ada informasi yang bisa kita ketahui. Informasinya tentang apa? Informasinya yang menyesuaikan dengan isi datanya. Apakah berkaitan dengan dunia pendidikan, atau berkaitan dengan dunia di bidang ekonomi, atau pemerintahan, dan sebagainya. Kalau misalnya di bidang pendidikan, pasti nggak akan jauh. Pasti adanya nilai peserta didik atau nilai siswa, misalnya data nilai siswa kelas 4A misalnya atau enggak data berat badan siswa kelas A misalnya, kelas B misalnya, atau enggak misalnya data jumlah peserta didik atau siswa misalnya yang orang tuanya misalnya bekerja sebagai wirausaha misalnya dan sebagainya. Jadi itu adalah data. Jadi ada informasi yang bisa kita ketahui, ada informasi yang bisa kita dapatkan. Bisa anak-anak perhatikan di sini ada contoh datanya. Contoh datanya di sini ada, Ibu Rizka mau minta tolong untuk Rama, ada Rama? Halo? Ada? Oke Rama, tolong dibacakan yang ini nak, yang di suatu kelas sampai 100. Oke, boleh dibacakan Rama? Dapat 33 siswa yang mengikuti ujian matematika. Dari data yang diperoleh, nilai dari 33 siswa tersebut sebagai berikut. 70, 60, 75, 90, 65, 70, 90, 85, 85, 55, 65, 65, 85, 80, 85, 55, 50, 75, 85, 80, 60, 80, 70, 65, 75, 90, 95, 85, 75, 70, 85, 100. Oke, terima kasih Rama. Betul. Itu ada sebuah data. Nah, yang namanya data seperti ini, nah, ini adalah bentuk data. Data contohnya seperti ini. Inilah data. Jadi data ini dia biasanya berisi angka. Kalau dalam matematika pasti berkaitan dengan angka. Di sini datanya berisi apa? Berisi nilai atau daftar nilai ujian matematika siswa. Jadi di sini ada suatu sekolah di mana dia di suatu kelasnya dia mengadakan ujian ulangan gitu, mengadakan ulangan matematika dan jumlah siswanya ada 33 dan nilainya disampaikan bahwa ada yang 70, 60, 75 dan seterusnya sampai ada nilainya 100.
Nah, kalau misalnya di kita, misalnya di SDIT Alif, misalnya kita ingin membuat data, berarti ini kita bisa rubah. Misalnya di kelas 4B SDIT Alif terdapat, di kelas kita ada berapa siswa? 13. Berapa? 17. Ya. Terdapat 17 siswa yang mengikuti ujian matematika. Dari data yang diperoleh, nilai dari 17 siswa kelas 4B SDIT sebagai berikut. Misalnya, nilainya ada yang misalnya 90, 80, 70, dan sebagainya. Itu adalah contoh data. Oke, anak-anak sudah paham data? Paham. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Ya, kalau gitu kita lanjutkan ya. Boleh kita lanjutkan. Sekarang kita ada yang namanya materi merubah data ke dalam bentuk tabel. Jadi data yang tadi yang di atas, ini datanya sama kan? Ini sama tidak? Sama yang tadi, sama tidak? Sama? Data yang ini yang di sini sama tidak? Kita sudah bahas sama tidak? Sama. Ini datanya sama. Kemudian di sini apa? Kita akan merubah. Tadi kan hari ini kita belajar tentang tabel. Data itu apa? Jadi kita akan merubah data ke dalam bentuk tabel. Jadi kita rubah datanya ke dalam bentuk tabel. Ini bisa dipahami bahwa tabel adalah daftar yang berisi sejumlah data. Jadi tabel itu yang sebelah kanannya, ini yang berisi dari kasih kanan. Ini tabel adalah dia artinya daftar yang berisi sejumlah data informasi yang biasanya berupa kata-kata. Nah, jangan dicoret-coret ya, Radin. Oke, halo. Oke, terima kasih. Lanjutkan ya. Biasanya berupa kata-kata maupun bilangan yang bilangan yang mana dia tersusun dalam garis. Jadi ada batasan garisnya. Seperti ini. Misalnya dia ada garis, di sini ada nomor, NO itu nomor. Nilai hasil ujian matematika itu berarti nilainya berapa, kemudian banyak turutannya. Di sini ada turus, ada frekuensi. Kira-kira turus itu apa ya? Ada yang tahu tidak turus apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu turus itu apa? Apa? Tidak ada. Oke. Turus itu adalah suatu hal yang mana dia untuk menghitungnya dengan garis lurus atau garis miring. Kayak misalnya ketika pemilihan ketua kelas atau pemilihan kepala desa gitu. Nah, misalnya yang jawab yang pilih misalnya Dapi menjadi ketua kelas siapa? Misalnya Dapi keluar lagi, kemudian dibuka lagi kertasnya, terus ternyata Dapi lagi dikasih lagi garis, Dapi. Terus kemudian dibuka kertasnya ternyata selanjutnya memilih Radit, misalnya garis di Raditnya seperti itu. Itu adalah turus. Jadi turus itu penulisan hasil angka dengan bentuk garis atau garis miring. Bisa garis lurus, bisa garis miring. Biasanya kalau garis miring itu sudah 5. Kalau sudah 5 dia bisa menggunakan garis miring. Oke, sekarang kita rubah data yang tadi yang sebelumnya ke dalam tabel. Kita rubah ke tabel ini. Kita bisa lihat, perhatikan di sini ada angka yang tadi sudah dibacakan oleh Rama, ada 70, ada 60, 75 dan sebagainya. Di sini ada nilai hasil ujian matematika. Nomor 1 nilainya dia 50. Nilai 50 di data ini ada berapa siswa? Nah, coba oleh anak-anak dicek ada berapa siswa di sini? Yang dapatnya nilai 50 yang dapatnya 50 dari si data ini ada berapa orang? Satu. Ya, hanya ada satu. Ada di mana ini? Nah, yang ini nih. Ini number 50. Yang mendapat nilai 50. Itu hanya ada satu siswa saja. Makanya di sini tulisnya segarisnya 1. Frekuensi itu penulisan angkanya, baru dituliskan angka dalam matematika, berarti 1. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, nilai 55, ada berapa orang? Yang nilainya 55, ada berapa orang? Ya, ada 2. Yang mana? Ini nih, boleh saya tunjuk, ini 55 yang pertama, kemudian satu lagi yang ini, 55 yang kedua. Jadi ada 2 orang yang mendapatkan
nilai 55. Berarti garisnya 2, kemudian frekuensinya ditulis angka 2. Kemudian yang mendapat nilai 60 ada berapa orang? Ada 2. Kita lanjutkan. Yang mendapat nilai 65 ada berapa orang? 2. Yang mendapatkan nilai 70 ada berapa orang? 4. Oke. Mendapat nilai 75 ada berapa orang? 4. Oke. Yang mendapat nilai 80 ada berapa orang? 4. Oke. Yang mendapat nilai 85 ada berapa orang? 6. Betul. Yang mendapat nilai 90 ada berapa orang? 3. Oke. Yang mendapat nilai 95 ada berapa orang? 2. Oke. Yang mendapat nilai 100 ada berapa orang? 2. Oke, betul. Di sini terasa ada jumlah. Jumlahnya gimana? Jumlahnya kan ini dia di sampingnya ada angka 33. 33 ini dapat dari mana? 33 ini didapat dari menjumlahkan frekuensi ini. 1 tambah 2 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 6 tambah 3 tambah 2 tambah 2. Hasilnya sama dengan 33. Sesuai dengan jumlah siswa yang di sini. 33 siswa. Oke, anak-anak bisa pahami? Bisa dipahami? Bisa. Oke, ada pertanyaan tidak? Tidak. Nah, kalau itu boleh sekarang lanjutkan ya. Selanjutnya kita akan membaca data dalam bentuk tabel. Tadi kan kita merubah data ke dalam bentuk tabel sudah. Sekarang kita baca datanya. Bagaimana cara membaca data? Apa itu membaca data? Membaca data maksudnya menyebutkan informasi yang hanya tertulis pada tabel tersebut. Jadi informasi-informasi yang kalian dapatkan hanya kalian tulis. Itulah yang hanya kalian tulis yang ada di tabel ini. Ini tandanya sama seperti tabel yang tadi. Tabel tentang hasil nilai 33 nilainya ulangan matematika. Di sini ada nilai 50 dia mendapatkan sebanyak 1 siswa, nilai 65 ada 2 siswa, dan tadi anak-anak sudah sebutkan di awal. Misalnya kata Bu Rizka yang mendapat 5 ada berapa orang? 1 orang. Yang mendapat 55 berapa orang? 2 orang. Itu anak-anak sekarang tinggal dituliskan. Itulah yang disebutkan dengan membaca tabel atau membaca data dalam bentuk tabel. Misalnya di sini, anak-anak bisa lihat di sini ada kata membaca tabel. Di bawahnya ada misalnya yang pertama, siswa yang mendapat nilai 50 ada 1 orang. Itu kan yang tadi kita sebutkan, ya tidak? Ya, itu yang tadi kita sebutkan. Terus siswa yang mendapat nilai 55 ada 2 orang. Kemudian siswa yang mendapat nilai 60 ada 2 orang. Itu kan yang tadi sudah kita sebutkan, betul tidak? Betul. Dan seterusnya sampai ke bawah. Maka siswa yang mendapatkan nilai terbesar 100 orang. Jadi kita sebut dari nilai terkecil sampai nilai terbesar untuk ketika kita membaca datanya. Oke, anak-anak bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Ya, kalau gitu boleh kita lanjutkan. Setelah membaca dalam bentuk data, sekarang kita menafsirkan tadi, menafsirkan itu mencari kesimpulan atau mencari informasi yang tidak tertulis di data. Informasinya boleh jadi tidak tertulis, tapi itu sebenarnya tersirat atau misalnya secara tidak langsung itu informasi yang kita dapatkan. Seperti apa? Misalnya datanya masih sama yang tadi, terus kita menafsirkan data. Penafsiran datanya seperti apa? Misalnya nilai 85 merupakan nilai yang paling banyak diperoleh oleh siswa. Jadi itu dapatnya dari mana? Itu bisa kita bilang tidak tertulis secara rinci, secara benar-benar detail seperti yang tadi ketika kita membaca data. Jadi hanya intinya saja, hanya kesimpulan akhirnya saja. Di sini yang mendapat nilai 85 ada berapa siswa? Yang mendapat nilai 85 ada berapa siswa? Ada 6. Ini 85 ada 6 siswa dan ini merupakan terbanyak. Jadi jumlah siswanya paling banyak ada 6 orang. Makanya di situ dituliskan nilai 85 merupakan nilai yang paling banyak diperoleh oleh siswa. Kemudian selanjutnya nilai 50 merupakan nilai apa 50? Ini 50 yang dapatnya cuma berapa orang? Cuma satu orang. Berarti dia merupakan
nilai yang paling sedikit diperoleh oleh siswa. Jadi cuma sedikit gitu siswanya yang mendapatkan nilai 50. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Tidak. Kalau itu kita lanjutkan. Itu tentang menafsirkan dan membaca data. Sekarang ini kita coba. Berikut adalah tabel. Ini bentuk tabel lainnya. Ini juga tabel. Gambar tabel. Di sini tabelnya tentang berat badan siswa yang disajikan dalam bentuk tabel. Coba kita baca dan kita tafsirkan. Bu Rizka mau coba satu siswa. Nanti yang Bu Rizka minta untuk menyebutkan bagaimana membacanya. Misalnya, seperti tadi. Siswa yang mendapatkan nilai 85 ada sebanyak 6 siswa. Itu kan membaca data. Kalau menafsirkan berarti ya tadi yang terakhir. Yang terbanyak dan paling sedikit. Oke. Yang pertama, untuk yang berat badan 36 kg. Bu Rizka mau minta bacakan oleh Dapi. Hadapi ada? Halo? Hadapi ada? Kenapa, Nak? Halo, suara Bu Rizka terdengar? Terdengar. Oke. Coba dibaca, Nak, yang satu, yang ini. Yang berat badan 36 kilo. Bagaimana cara membaca datanya? 11. Oke. Berarti yang berat badan 36 kilo kan ada 11 siswa. Ya tidak? Berarti kalau cara membacanya berarti harus bagaimana? Kata-katanya atau kalimatnya? Kalimatnya berarti terdapat 11 siswa yang berat badannya 36 Siswa kilo. yang berat badannya 36 kilo ada 11 siswa. Oke, betul. Jumlah siswa yang berat badannya 36 ada 11 siswa. Oke, boleh. Sekarang Bu Rizka lanjutkan. Terima kasih, Davi. Bu Rizka lanjutkan sekarang kepada Syifa. Syifa ada? Halo? Syifa ada, Syifa? Halo? Ada, Bu. Kenapa? Syifa ada? Oke, kalau gitu Bu Rizka lanjut kepada Ilham. Ilham ada? Halo? Ilham? Halo? Oke, Ilham. Ada, Bu. Ada? Oh, Ilham ada tidak? Ada kan? Ada. Oke, coba dibaca nah yang kedua. Yang ini Bu Rizka tunjuk ini bagaimana cara membacanya seperti Dapi tadi. Berarti dibacanya 3. berat badan 37 kilo, ya kan? Berat badan 37 kilo. Sebanyak sebanyak 7 siswa. Oke, betul. Hebat. Bu Rizka lanjutkan kepada Fauzan. Ada Fauzan? Fauzan ada? Ada, Bu. Ada. Oke, Fauzan yang selanjutnya. Berat badan 38 kilo. Sebanyak 15 siswa. Oke, betul. Sekarang Bu Rizka lanjutkan Irsyad. Irsyad ada? Irsyad ada? Halo, banyak mengkeli. Halo, Irsyad ada? Halo, nah. Irsyad? Oke, kalau gitu Bu Rizka lanjutkan kepada Jali. Jali ada? Jali ada? Ada, Bu. Ada. Jali yang selanjutnya, Jali yang 39. Boleh dibaca seperti yang tadi gimana? Ya. Berat badan 39 banyak siswa 9. Oke, sebanyak 9 siswa. Oke, hebat. Terima kasih, Jali. Bu Rizka lanjut kepada Subhan. Subhan ada? Ada, Bu. Ada? Oke, Subhan boleh dibacakan yang terakhir? Berat badan 40 kilo. Banyak 12 siswa. Oke, betul.
Terima kasih Subhan. Sekarang terakhir. Selanjutnya, kita kan tadi sudah membaca. Membacanya sudah betul semua seperti itu. Berarti itu kita baca semua. Jadi ya apa informasi yang di data kita sampaikan. Sekarang kita tafsirkan. Saya berikan mau minta Nabila. Nabila ada? Ada. Oke, coba Nabila tafsirkan dari data ini. Banyaknya siswa siswa yang paling banyak itu berat badannya berapa kilo? Yang paling banyak. Siswa yang berat badan 38, banyak siswanya 15. Itu yang paling banyak, yang paling sedikit. Terdapat 7 siswa yang berat badannya 37. Oke, betul sekali. Terima kasih Nabila. Selanjutnya Zaidan, ada Zaidan? Halo? Abu. Ada, oke? Zaidan, coba jawab pertanyaan Bu Rizka. Pertanyaan Bu Rizka, dari data tersebut kira-kira berat badan berapakah yang didapatkan siswanya dia paling sedikit? Berat badan berapa kilo, Nak? Yang jumlah atau banyak siswanya paling sedikit itu di berat badannya berapa kilo? Halo, Zaidan ada? Abu. Ada? Berapa, Nak? Yang paling sedikit jumlah siswanya? 7. Oke, berarti di sini berat badannya berapa? 37. Oke, Kilo. betul. Jadi berat badan yang banyak siswanya sedikit itu adalah 37 kilo. Sekarang Bu Rizka, Syahila ada Syahila? Halo, Syahila ada? Halo? Syahila apakah ada? Halo? Syahila, Nak? Boleh dinyalakan dulu? Halo? Nah, Syahila. Oke, tidak apa-apa, masih di unmute suaranya, tidak apa-apa. Oke, halo Syahila. Suara Bu Rizka terdengar, halo? Halo? Syahila. Oke, tidak apa-apa. Kalau begitu, tadi ya, itu anak-anak sudah bisa membaca data, anak-anak sudah bisa menafsirkan data. Ada pertanyaan tidak? Misalnya, Bu, saya mau bertanya. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Tidak? Ada, Bu. Tidak. Tidak. Inilah materi yang kita pelajari hari ini tentang data. Nanti anak-anak sudah hebat, sudah bisa membaca data dan menafsirkan datanya. Jadi nanti kan ada beberapa isian tugas dari itu sama seperti ini tugasnya. Jadi ada yang menafsirkan dan membaca data. Jadi nanti seperti itu ya, Nah, membaca dan menafsirkan datanya serta bagaimana merubah datanya menjadi sebuah tabel. Berarti anak-anak sudah insya Allah sudah siap dan bisa untuk mengerjakan latihan di rumahnya. Oke, siap untuk mengerjakan.